Bayangkan ini, pagi hari kamu berdiri di antrean kedai kopi. Hari bahkan belum benar-benar dimulai, tapi hidup sudah terasa berat. Di tanganmu segelas latte seharga Rp20.000. Bukan kemewahan, bukan pesta. Hanya satu hal kecil yang bikin kamu merasa manusia. Lalu muncul suara di kepala kamu. Suara yang terdengar. Seperti semua guru finansial di internet, kalau kamu berhenti beli kopi, kamu nggak akan miskin. Mereka bikin kamu merasa bersalah. Seolah-olah semua masalah hidupmu berasal dari secangkir kopi pagi itu. Tapi bagaimana kalau aku bilang ke kamu, nasihat itu bohong dan kopi itu bukan musuhmu? Bagaimana kalau justru menahan diri dari kesenangan kecil ini yang sedang mendorong kamu menghamburkan uang lebih besar di kemudian hari? Selama 3 bulan terakhir, aku melacak pengeluaran orang-orang yang katanya disiplin dan anti-latte factor. Dan apa yang aku temukan tidak pernah dibahas siapapun. Kalau kamu capek, disalahkan karena hal kecil. Kalau kamu capek dengan nasihat finansial yang nggak realistis, video ini dibuat bukan buat menghakimi kamu. Video ini buat membuka mata kamu. Secara teori, nasihat ini terdengar masuk akal. Kamu beli kopi 20.000 setiap hari kerja. 5 kali seminggu. Kelihatannya kecil, tapi katanya itu bom waktu. Mereka mengalihkan angkanya. Rp20.000 kali 260 hari kerja. Hasilnya Rp5.200.000 setahun. Dan angka itu sengaja dibikin terdengar menakutkan. Lalu mereka bilang, kalau uang itu kamu investasikan saja, dengan imbal hasil 7%, setahun, 30 tahun lagi hidupmu aman. Mereka menunjukkan angka besar, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Dan di titik itu, kamu mulai percaya bahwa kopi adalah kesalahan hidupmu. Sejak hari itu, setiap beli kopi, kamu merasa bersalah. Bukan karena uangnya, tapi karena kamu merasa gagal disiplin. Akhirnya kamu berhenti bukan karena kamu mau, tapi karena kamu merasa harus. Dan kamu bilang ke diri sendiri, ini demi masa depan. Tapi disinilah pertanyaan pentingnya. Kalau teori ini benar, kenapa begitu banyak orang yang berhenti beli kopi, tetap hidup pas-pasan? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa justru banyak dari mereka tanpa sadar menghabiskan uang lebih besar dari sebelumnya? Masalah terbesar dari nasihat latte factor bukan pada matematikanya. Masalahnya, manusia tidak hidup seperti robot tanpa emosi. Di atas kertas semuanya rapi. Kurangi pengeluaran kecil. Investasikan sisanya, tunggu 30 tahun, selesai. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Kita bangun pagi dengan stres, pulang dengan lelah, dan seringkali kita hanya butuh satu hal kecil untuk merasa waras. Ketika kamu menahan semua kesenangan kecil, otak kamu mulai mencatat, bukan uangnya, tapi rasa kehilangan. Kamu tidak beli kopi pagi ini, maka otak kamu bilang, tidak apa-apa belanja sedikit nanti. Dan tanpa sadar, batas logika mulai bergeser. Sebuah penelitian perilaku konsumen melacak ribuan orang yang sengaja menghilangkan pengeluaran kecil. 6 bulan kemudian, mayoritas dari mereka justru belanja lebih besar. Bukan cuma naik sedikit, rata-rata pengeluaran mereka melonjak lebih dari Rp35 juta per tahun. Lebih besar dari kopi yang mereka hindari. Masalahnya bukan kopi. Masalahnya adalah tekanan menahan diri tanpa memahami cara kerja pikiran kita sendiri. Dan di bab berikutnya, aku akan tunjukkan bagaimana tekanan ini berubah menjadi pemborosan besar. Masalahnya, ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada satu momen besar yang terasa. Salah. Semuanya terlihat masuk akal. Sampai kamu sadar uangmu makin sering habis. Kamu bilang ke diri sendiri, aku sudah hemat kok. Aku nggak beli kopi. Aku pantas kasih hadiah kecil ke diri sendiri. Dan disitulah pemborosan sebenarnya dimulai. Bukan dari kopi, tapi dari pembelian yang tidak direncanakan. Yang kamu beli bukan karena butuh, tapi karena capek menahan diri. Satu barang elektronik yang sebenarnya belum perlu. Satu furnitur yang dibeli karena lagi diskon.
1. Liburan dadakan karena butuh healing. Dan semuanya terasa sah karena kamu sudah berkorban sebelumnya. Rata-rata satu impulse purchase besar bernilai sekitar 12 juta. Dan banyak orang melakukannya 2-3 kali dalam setahun. Bandingkan itu dengan kopi tadi, sekitar 5.200.000. Setahun, satu keputusan impulsif saja bisa menghapus semua penghematan kecil yang kamu banggakan. Dan yang paling berbahaya, pola ini terus berulang. Hemat, menahan, lalu meledak setiap tahun. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, haruskah aku berhenti beli kopi? Tapi, pengeluaran apa yang benar-benar sedang menghancurkan masa depan finansialmu? Mari kita jujur sebentar. Kalau kopi benar-benar bikin orang miskin, seharusnya orang yang berhenti beli kopi sudah hidup jauh lebih tenang hari ini. Tapi kenyataannya berbeda. Banyak orang yang berhenti beli kopi masih tercekik oleh cicilan mobil. Lebih dari 8 juta rupiah per bulan. Lalu ada biaya yang hampir tidak pernah disadari. Langganan bulanan, streaming, aplikasi, keanggotaan digital yang jarang bahkan tidak pernah dipakai. Bukan karena gaya hidup mewah, tapi karena lelah, makan di luar jadi jalan pintas ketika energi sudah habis. Setiap tahun, ponsel baru, gadget baru, padahal yang lama masih berfungsi dengan baik. Dan yang paling berbahaya, pembelian impulsif bernilai besar yang datang bukan dari kebutuhan, tapi dari emosi yang menumpuk. Kalau semua ini dijumlahkan, bukan lagi jutaan kecil, tapi hampir 25 juta rupiah per bulan yang bocor perlahan. Inilah musuh sebenarnya. Bukan kopi pagi kamu, tapi keputusan besar yang dibuat tanpa sadar setiap bulan. Sekarang kita balik cara pandangnya. Bagaimana kalau kopi itu bukan kelemahan? Bagaimana kalau justru itu adalah penyangga emosi kamu? Kopi bukan soal kafein, bukan soal gaya hidup, tapi soal satu momen kecil di tengah hari yang melelahkan, di mana kamu bisa bernapas. Studi perilaku konsumen menunjukkan sesuatu yang menarik. Orang yang mempertahankan kesenangan kecil yang terkontrol lebih jarang membuat keputusan impulsif besar. Mungkin mereka menghabiskan 5 jutaan setahun untuk kopi, tapi mereka menghindari puluhan juta rupiah dari pembelian emosional. Saat kamu tidak terus-menerus menahan diri, tidak ada tekanan yang menumpuk. Tidak ada rasa aku pantas membalas. Dan itu mengubah cara kamu membelanjakan uang. Inilah disiplin yang jarang dibicarakan. Bukan disiplin menyiksa diri, tapi disiplin yang bisa bertahan. Karena kamu masih menikmati hidup. Kopi itu seperti pagar kecil. Ia memberi batas cukup sampai sini. Dan karena itu, kamu tidak melompat ke pengeluaran yang jauh lebih besar. Jadi pertanyaannya bukan, haruskah aku menghilangkan semua kesenangan? Tapi, bagaimana caranya membangun keuangan tanpa kehilangan kewarasan? Sekarang semuanya jadi lebih jelas. Masalah keuangan bukan soal terlalu banyak menikmati hidup. Masalahnya adalah menikmati hal yang salah dengan harga yang terlalu mahal. Keuangan yang sehat bukan soal memotong semua kesenangan, tapi memilih dengan sadar mana yang benar-benar memberi nilai dan mana yang hanya menguras energi dan uang. Pertahankan kesenangan kecil yang konsisten dan terkontrol seperti kopi pagi dan waktu tenang, dan hal-hal sederhana yang membuatmu stabil. Yang perlu dipotong justru pengeluaran besar yang tidak memberi kebahagiaan sepadan, atau cicilan yang terlalu berat, dan berlangganan yang tidak pernah dipakai untuk kebiasaan mengobati lelah dengan belanja. Satu keputusan kecil yang tepat setiap bulan jauh lebih kuat daripada pengorbanan besar yang tidak bisa kamu pertahankan. Disiplin versi dewasa bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang membangun sistem yang tetap berjalan, bahkan saat kamu lelah. Kopi tidak membuatmu miskin. Yang membuatmu miskin adalah keputusan besar yang dibiarkan berjalan otomatis tanpa pernah kamu sadari. Jadi, besok pagi, nikmati kopimu tanpa rasa bersalah. Lalu pulanglah
dan mulai potong hal-hal besar yang diam-diam mencuri masa depanmu, itulah cara membangun kekayaan yang benar-benar bertahan.